Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana dengan NIM F20019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi, yaitu pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi dalam regulasi pembuangan sisa-sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Apabila zat tersebut tidak dikeluarkan, bisa menimbulkan gangguan kinerja organ tubuh, bahkan bisa juga menyebabkan gangguan kesehatan. Dalam jangka panjang, timbunan zat sisa metabolisme atau sampah metabolisme ini akan merusak fungsi tubuh dan pada akhirnya tubuh akan berhenti bekerja alias mati. Oleh karena itu, sistem ekskresi adalah salah satu sistem yang sangat penting bagi tubuh. Anatomi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas beberapa organ dan kelenjar. Organ dan kelenjar tersebut memiliki fungsi spesifik yang berbeda-beda, tergantung zat mana yang diekskresikan. Namun, pada intinya, semua organ dan kelenjar tersebut bersatu padu menyokong berjalannya sistem ekskresi. Organ dan kelenjar tubuh yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia yaitu terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konitan dengan NIM F.20.024. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada organ ginjal. Sebelumnya saya akan menjelaskan posisi ginjal, yaitu ginjal terletak baik di kanan maupun di kiri tubuh manusia. Tepatnya di dalam rongga perut, pada dinding tubuh bagian belakang, di bawah hati dan limpa. Bentuknya seperti kacang dan berwarna merah. Dengan lekukan yang menghadap ke dalam. Di tiap ginjal terdapat bukaan yang disebut hilus, di mana arteri renalis masuk dan vena releas dan ureter keluar. Ginjal terlindungi dan terbungkus oleh apa yang dinamakan kapsul. Langsung saja pada tahap ekskresinya. Yang pertama ada tahap filtrasi, di mana ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi yang terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap augmentasi, yaitu terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan yang terakhir dan terjadi di bagian tubulus contortus distal, yang dimana cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin yang sesungguhnya. Baik, itu adalah penjelasan sistem ekskresi bagian ginjal. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Wanda, NIM F20002. Saya akan menjelaskan tentang hati. Hati sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin.
zat besi dan senyawa hemin. Hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Empedu merupakan cairan berwarna hijau dan rasanya sangat pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh diserap oleh hati dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat itu dikeluarkan bersamaan dengan urin atau feses. Fungsi hati yang lainnya yaitu sistem ekskresi adalah untuk mengairkan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina Hadi, NIM F20016. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada organ paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ketika kamu bernapas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antara gas, oksigen, dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Nah, di paru-paru ini udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju ke alveolus atau kantong udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah, lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memproses oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu, karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama uap air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Ardika, NIM F.20.005 akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia bagian kulit. Kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Secara garis besar, kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Pertama, ada epidermis atau lapisan kulit ari. Kedua, ada dermis atau lapisan kulit jangat. Dan ketiga, hipodermis atau lapisan bawah kulit. Peran kulit dalam sistem ekskresi yaitu kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Keringat sendiri diproduksi oleh kelenjar keringat dan berfungsi untuk mendinginkan tubuh saat kita kepanasan. Di dalamnya bukan saja ada air,
tetapi juga minyak, gula, dan garam serta limbah hasil metabolisme seperti amonia dan urea yang diproduksi oleh hati dan ginjal ketika tubuh memecah protein. Ada 2 jenis kelenjar keringat di tubuh kita, yakni kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin.